Washington News and Talk. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP resmi mencopot anggota dan ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar. Agil terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus transaksi uang dalam proses seleksi anggota Panwascam. Meski tidak terbukti menerima uang, Majelis DKPP menilai Agil melakukan pembiaran terjadinya transaksi uang tersebut oleh Panwascam Sukolilo Ahmad Aban Ahdan. Bagaimana menyoroti kasus ini dan apa himbauan agar kasus ini serupa tidak terjadi? Kita akan jumpai mantan Ketua DKPP Muhammad SIP. Getar Pemilu 2024. Kami juga undang Anda pendengar untuk berbincang, silakan via telepon 0215869000 atau pesan singkat 0818065543. Selamat siang Profesor Dr. Muhammad SIP, MSI. Pak Muhammad, selamat siang. Selamat sore Pak Yunia dan pendengar Sultan J. Ya, menyoroti kasus ini ya, ada kejadian kemudian tetap dicopot karena DKPP tetap mencopot karena pembiaran. Apa yang kemudian bisa disoroti dari kasus ini, Pak? Ya, jadi pertama, kalau pelanggaran-pelanggaran etik itu memang derajatnya ada 3 ya. DKPP itu biasa menjatuhkan sanksi tergantung derajat pelanggarannya. Ya. Yang terberat itu adalah pemberhentian tetap. Yang kedua adalah peringatan yang sifatnya peringatan tertulis ya. Dan yang terakhir yang paling ringan adalah peringatan ringan atau peringatan lisan. Nah, pembiaran terhadap praktek culas dalam pemilu itu, misalnya membiarkan jajarannya menerima suap, menerima hadiah, ya itu dianggap bagian daripada praktek itu. Jadi memang sudah tepat saya kira putusan DKPP itu memberhentikan. Harusnya dia melakukan pencegahan dan bahkan penindakan. Jadi hierarki penyelenggara pemilu ini, Pak Yunian dan para pendengar Sinta, itu memang dilakukan pembinaan secara berjenjang. Seharusnya dilakukan pembinaan secara terukur, secara berjenjang, secara sistematis. Bawaslu RI membina Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi membina Bawaslu Kabupaten Kota. Bawaslu Kabupaten Kota membina Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan membina pengawas pemilu desa dan kelurahan sampai ke TPS. Nah, putusan DKPP yang tetap memberhentikan, ya walaupun dia tidak terbukti menerima sesuatu, tetapi membiarkan sesuatu yang masuk kategori pelanggaran etik berat. Ya memang sudah sepantasnya untuk diberhentikan juga. Di saat dia punya kemampuan, kewenangan, quote and quote kekuasaan untuk mencegah supaya tidak terjadi praktik-praktik culas seperti itu. Artinya kalau melihat apa yang terjadi ini berarti posisinya adalah sanksinya apa kalau sampai pecat? Membiaran itu maksudnya pada sanksi yang berat begitu atau bagaimana? Iya, membiarkan sesuatu yang melanggar prinsip kode etik. Pada saat seharusnya dia bisa mencegah karena dia atasan kan. Misalnya dia adalah atasan, jajarannya atau anak buahnya itu melakukan pelanggaran, di saat dia bisa melakukan pencegahan, bahkan penindakan supaya tidak terjadi pelanggaran itu, dia melakukan pembiaran. Jadi dia tahu ada praktek culas begitu, ada praktek yang tidak benar, ada praktek yang tidak mengindahkan etika dan hukum, tapi dia tidak lakukan. Ya, memang agak serius juga itu pelanggarannya itu, termasuk kategori pelanggaran etik berat itu. Jadi memang sanksinya pemberhentian. Pembiaran, definisi pembiaran itu bagaimana Pak? Membiarkan apa yang terjadi, tidak peduli, atau memang tidak tahu kemudian dibiarkan. Ini apa definisi pembiaran itu? Iya, dia tahu bahwa ada praktek culas itu, tapi tidak melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan pemilu itu. Itu namanya pembiaran. Jadi dia tahu ada potensi atau bahkan ada pelanggaran itu, dan dia tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan agar praktek kecurangan itu tidak terjadi. Nah, itu yang dimaksud pembiaran. Sehingga pelanggaran itu tetap terjadi karena dia melakukan pembiaran. Iya. Dampaknya nanti kalau ada pembiaran ini buat pemilu, akhirnya pemilu menjadi sistemnya menjadi tidak terganggu ya, tidak baik begitu ya Pak Muhammad? Benar, itu akan mempengaruhi distrust, kepercayaan publik. Orang tidak percaya lagi kepada penyelenggara pemilu.
Orang kalau masyarakat, kalau tidak percaya kepada penyelenggara pemilu, hasil pemilu juga menjadi tidak dipercaya. Orang bisa menyoal, dia menang dengan cara curang kok. Itu bukan bupati saya, karena dia menang dengan cara tidak benar. Itu bukan presiden saya, karena penyelenggaranya curang. Nah, kalau orang sudah distrust terhadap hasil pemilu, maka pemerintahan ini juga akan bersoal. Orang tidak percaya juga pada pemerintahan ini, karena dia keluar dari hasil pemilu yang tidak dipercaya. Jadi pendekatannya adalah pendekatan yang saling terkait. Kalau pemilu ini disoal, tidak dipercaya publik, terutama proses dan hasilnya, maka pemerintahan yang lahir juga tidak dipercaya publik. Kalau masyarakat tidak percaya publik, orang tidak taat kepada pemerintahnya. Itu bahaya sekali. Iya, kalau kita melihat seberapa urgensi Pak, seseorang menjadi anggota Panwascam ya terutama ya, sehingga perlu melakukan transaksi uang dalam proses seleksinya. Iya, jadi orang yang terpanggil untuk menjadi penyelenggara itu harusnya bisa menjaga komitmen itu. Karena proses seleksinya ketat. Tidak banyak orang yang dipercaya negara, masyarakat, ya, di semua level ini untuk menjadi penyelenggara pemilu. Hanya sedikit. Ya, dari banyaknya orang yang mendaftar mengikuti seleksi. Nah, kalau memang kemudian kepercayaan publik itu tidak dijaga dengan baik, ya memang orang berontak. Orang wajar marah gitu loh. Kamu sudah diberi kepercayaan, tapi malah kamu yang mencederai. Kamu yang mengkhianati kepercayaan itu. Jadi umpamakan wasit misalnya. Wasit itu harus fair. Yang harusnya menjaga pertandingan ini tetap netral, independen. Tapi malah wasitnya ini menjadi pemain. Yang menjadi orang yang menimbulkan kecurangan. Jadi memang dampaknya serius. Reaksi publik akan sangat keras. Tapi kalau bicara strategisnya Panwascam ini apa? Sampai kemudian sampai ada yang mau-maunya untuk melakukan transaksi uang begitu Pak? Ya karena mungkin pengawasan pembinaannya kurang keras, kurang ketat. Ya. Jadi memang harusnya Bawaslu kan sudah punya peraturan pembinaan itu secara berjenjang. Itu harus dilakukan kontrol. Karena memang kalau kita lihat sejarah pemilu kita, biasanya yang berani melanggar itu sebagian oknum Panwaslu kecamatan. Atau kalau di KPU oknum PPK. Ya. Ini tenaga-tenaga ad hoc di penyelenggara pemilu ini, ya oknum ya, oke saya bicara oknum. Ini yang biasanya nekat atau berani melakukan kecurangan. Karena pertimbangannya sebentar lagi saya berakhir. Atau kalau saya dipecat tidak masalah, atau saya juga cuma ad hoc begitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada penyelenggara yang sifatnya permanen yang juga melakukan pelanggaran. Nah, ini berarti tugas kita semua, ya. Harus mengontrol, mengawasi, memantau, membantu Bawaslu dan jajarannya agar terjadunya itu, aparatusnya itu memang bekerja dengan baik, dengan komitmen-komitmen aturan dan etika. Demikian ya. Jadi memang sebegitu pentingnya lembaga pengawas pemilu sehingga kemudian lembaga ini harus menjaga netralitas dan juga mungkin independensinya. Tapi kalau kita lihat kalau Pak Muhammad selama menjadi DKPP begitu, sering menemukan kejadian ini tidak ada lembaga pemilu yang ternyata memang menyalahgunakan, ya ini oknum ya, yang menyalahgunakan wewenangnya untuk berbuat yang tidak baik dalam penyelenggaraan pemilu Pak, terutama dalam konteks pengawas pemilu. Tidak sedikit Mas Junior, jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak, terutama di tingkat ad hoc itu. Ya, Panwaslu kecamatan kan itu ad hoc. Jadi ad hocnya itu mulai dari kecamatan ke bawah untuk Bawaslu. PPK itu adalah untuk KPU ad hocnya ke bawah, dari kecamatan ke bawah. Jumlahnya banyak. Oknum-oknum ini yang menurut saya dengan kalimat yang menurut saya tidak ragu untuk menyampaikan, itu nekat melakukan kecurangan. Nekat kenapa? Karena dia sudah tahu aturannya A, dia lakukan B. Dengan konsekuensi ya dapat hadiah, dapat jasa, dapat duit, dapat transferan. Dia tidak memikirkan besok saya dipecat, tidak masalah karena saya ad hoc. Saya hanya bertugas beberapa bulan saja. Dia tidak memikirkan jangka panjang, nama baiknya begitu kan di masyarakatnya. Nah, jadi ya itu bukan sedikit itu kasus-kasus penyelenggara pemilu menerima gratifikasi, menerima hadiah, jasa. Itu jumlahnya banyak tuh. Ya, hampir di semua tingkatan. Jadi perlu ada tidak upaya dari masyarakat untuk terus serta mengawasi para penyelenggara pemilu ini Pak Muhammad? Saya kira sangat perlu. Karena masyarakat ini kan mata telinga Bawaslu sebenarnya. Bawaslu ini kan terbatas SDM-nya.
Ya. Di pusat hanya 5 orang, di setiap provinsi hanya 5 atau 7, di kabupaten juga terbatas. Nah, kalau kita hanya mengandalkan Bawaslu yang terbatas jumlah SDM-nya, pasti banyak proses-proses dan pelaksanaan pemilu kita yang tidak terawasi. Kalau hanya mengandalkan pengawasan formal dari Bawaslu, perangkatnya terbatas, anggarannya terbatas, jaringannya, pengawasannya juga terbatas. Maka harus ada pengawasan partisipatif. Kita harus ikut serta membantu Bawaslu dan KPU memastikan proses-proses dan hasil pemilu ini dikawal secara integritas. Kalau berkaitan dengan proses seleksi barangkali ya, apa yang harus dilakukan agar kemudian seleksi ini benar-benar, tadi kan katanya Pak Muhammad sempat menyampaikan bahwa banyak sekali kejadian-kejadian atau kemudian oknum-oknum yang muncul di penyelenggara pemilu. Agar seleksi ini tetap berjalan efektif, bagaimana ke depannya Pak? Iya, memang pintu utama kita mendapatkan penyelenggara pemilu yang independen, yang kompeten, yang berkapasitas, yang berintegritas melalui proses seleksi. Rekrutmen tim seleksi ini harus ketat sebagaimana ketat harapan kita untuk lahirnya penyelenggara pemilu. Jadi tim sel itu tidak boleh partisan harusnya. Nah, beberapa kasus tim sel kita yang kita lihat, baik di KPU Bawaslu, tim selnya itu adalah orang-orang partisan. Ya, minta maaf, titipan-titipan parpol, titipan-titipan ormas. Ya. Nah, orang-orang seperti ini, tim sel seperti profil seperti ini, itu akan memperjuangkan calon-calonnya untuk menjadi penyelenggara. Jadi kita sudah bisa bayangkan, di tingkat pansel saja, tim sel saja sudah dikawal gitu. Jadi saya setuju bahwa proses ini harus dikawal, mulai dari pembentukan tim seleksi. Ya, kalau mandat undang-undang, tim sel itu harus orang-orang yang independen, orang-orang yang berintegritas, ya, bukan dari kelompok kepentingan tertentu, apalagi partai politik tertentu, ya, atau kekuatan-kekuatan elit tertentu, ya harus independen. Ya, orang-orang yang punya komitmen integritas, ya, selama ini track recordnya bagus, itu yang harusnya menjadi tim sel. Yang nyaris tidak ada kepentingannya lagi terhadap proses itu. Jadi dia hanya mencari orang-orang yang terbaik, orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang berintegritas untuk menjadi penyelenggara pemilu. Baik. Ada pendengar yang ingin bergabung ya. Kami juga undang Anda pendengar yang ingin bergabung juga boleh di 021-586-2000 atau pesan singkat 081-186-6543. Ada Pak Danang di Serpong sudah menunggu di ujung telepon Pak. Kita akan sapa ya. Pak Danang silakan. Oke. Selamat siang. Pak, untuk narasumber ini saya pernah mengalami kadang-kadang panwas di tingkat kelurahan itu integritasnya kurang atau malah dibilang sangat rendah. Ada kejadian waktu pemilu periode yang lalu itu jadi begini. Misalnya si A itu menjadi petugas TPS, di sekitar rumahnya dia masuk TPS 5 misalnya. Tetapi dia bertugas di TPS 4. Nah itu ada penyelewengannya adalah dia waktu mencoblos itu kan harusnya setelah jam 12 dia boleh nyoblos di TPS mana dia terdaftar, nyoblos lalu dimasukkan di kotak di TPS tersebut di mana dia terdaftar di DPT. Tetapi saat itu saya melihat sendiri kok ini TPS ditenteng-tenteng oleh petugas, dianterin di mana dia tugas, lalu memasukkan di mana dia terdaftar di TPS itu diantar, bukan dia yang memasukkan, orang lain. Saya protes. Panwasnya cuma, oh ya minta maaf Pak, nanti tidak terjadi lagi, minta maaf tidak terjadi lagi. Nah hal-hal itu menurut saya integritasnya sangat rendah. Menurut saya karena ya begitulah di Indonesia tuh yang jadi panwas ya tetangga-tetangganya, yang jadi petugas tetangganya. Jadi pemaklumannya itu sangat besar. Oh iyalah tahu, kenal, pasti enggak. Tapi kan di mana demokrasi itu enggak boleh mengenal karena tetangga, karena teman, karena apa. Itu sangat menjadi perhatian. Lalu yang kedua adalah tingkat penyelewengan atau tingkat pengawasan yang paling berbahaya itu di tingkat kecamatan. Karena apa? Kalau di TPS itu kan dibuka, dihitung sesuai suaranya. Tetapi kadang di kecamatan itu dia hanya rekap. Kadang untuk ngecek ulang suara itu tidak. Jadi kalau cuma, maaf nih, memang tidak semua, sekali lagi oknum. Kadang-kadang suara itu dicocok-cocokkan itu supaya kalau nilai accountingnya geser gitu, ya udah dicari lagi angka-angkanya supaya klop. Kadang-kadang begitu. Itu yang menurut saya terjadi sebenarnya
ada. Jadi angka yang penting nilai akhirnya sama atau flop gitu, walaupun tidak sesuai dengan suara sebenarnya. Kadang-kadang di kecamatan tuh seperti itu. Mohon tanggapannya narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Pak Danang di Serpong nih. Tanggapnya silakan Pak Muhammad. Yang disampaikan Pak Danang 100% benar. Saya curiga, mungkin Pak Danang ini pernah menjadi penyelenggara. Barangkali ya, dari pernyataannya ya. Keterangannya itu sistematis sekali. Memang itulah yang terjadi. Ya, oknum-oknum yang ketangkap, yang kemudian terbukti melakukan keculasan, kecurangan, merubah hasil pemilu, itu dengan mudahnya mengatakan, maaf saya hilaf, maaf saya lupa, maaf saya keliru. Ya. Kalau tidak dilakukan upaya-upaya penegakan hukum yang tegas, maka kecurangan ini terus berlanjut. Ya, ini saya sering menyebutnya sebagai alasan pencuri. Pencuri itu nanti ketangkap baru ngaku. Bahkan ada pencuri sudah ketangkap masih nggak ngaku lagi. Belum ngaku juga. Kan begitu kan? Kita lihat di media-media kita. Ada pencuri, udah ketangkap masih membela diri. Oh enggak, saya nggak nyuri, saya cuma mau lihat saja. Saya cuma memantau saja. Padahal sudah terang-terangan. Ada CCTV, ada alat bukti. Tapi tetap membantau. Oh enggak, saya cuma mau mengamati saja. Nah itu juga terjadi di lembaga penyelenggara pemilu kita. Nah, ini informasi dari Pak Dadang atau analis Pak Dadang ini harusnya menjadi pembelajaran. Tidak boleh kita biarkan lagi. Ya, kalau saya waktu ketua Bawaslu itu tegas saja, saya tidak perlu butuh lama untuk memecat orang-orang yang sudah apapun alasannya, saya hilaf, saya lupa. Bagi saya itu modus semua. Itu alasan pembenaran saja untuk keluar daripada tuntutan sanksi yang berat. Nah, jadi seharusnya saya sudah menyampaikan ini ke teman-teman KPU Bawaslu. Kalau ada jajaran Anda yang sudah terbukti melakukan kecurangan, saudara tidak harus semuanya menyerahkan ke DKPP. Jangan DKPP ini menjadi keranjang sampah. Semua masalah diminta DKPP selesaikan. Pecat saja, bisa kok. Jadi KPU Bawaslu itu sebagai sebuah organisasi punya kewenangan internal untuk melakukan penindakan terhadap jajarannya melakukan pelanggaran. Tanpa semuanya diperiksa ke DKPP. Jadi bisa lama lagi. DKPP kan harus verifikasi lagi, formil materi, disidangkan lagi, dimusyawarahkan lagi, baru diputuskan. Tapi supaya untuk menyelamatkan tahapan, kalau KPU Bawaslu sebagai sebuah organisasi nasional tetap dan mandiri menemukan jajarannya yang curang, itu periksa internal saja, pecat, tidak apa-apa, bisa kok. Ada kewenangan itu. Untuk menyelamatkan tahapan pemilu daripada proses di DKPP itu kan biasanya lama tuh. Oke. Itu, Mas. Ada pendengar lagi yang bergabung Pak Muhammad ya. Ada Pak Dadi di Tangerang. Pak Dadi silakan. Ya, selamat sore, Bung Yunizar. Ya, selamat sore Pak Dadi. Selamat sore Pak Dani. Saya mendengar barusan itu Pak Danang apa ya yang dari itu. Iya, dari Serpong. Ya, soal yang dari TPS ya. Wah, kalau begitu ya gawat ya kan menurut saya. Saya sebagai masyarakat gini. Gimana, Pak? Hulunya itu yang namanya pemilu, penghitungan itu kan ada di TPS, tempat pemungutan suara, Pak. Ya kan, Pak Muhammad? Iya, benar. Ya, awali di situ. Tiga pasang itu kan semua punya pengaman. Jadi begitu tutup TPS kan dihitung, dibuka, ya kan? Betul. Dihitung, disaksikan tiga pasang masing-masing. Ya kan, yang menjaga di situ. Kalau sudah oke, penghitungannya benar, itu kan tanda tangan semua, diketahui TPS nomor sini, pengurusnya ini. Ini udah oke, ini udah clear. Sekarang saya dengar dibawa ke kecamatan main rekap. Itu rekap untuk apa? Harusnya ya, kalau mau fair, itu hulunya yang paling vital, ya itu yang di TPS itu. 3 pasang calon udah oke, hitungannya udah bener, nggak ada penyelewengan, disel itu barang. Rekapnya baru dikirim, itu masing-masing kan udah punya Pak Muhammad. Dan misalnya calon 1, calon 2, calon 3, masing-masing kan sudah tahu di TPS saya itu yang menang ini, kan tahu, gitu loh. Ini kalau memang sekarang teknologi udah canggih, satu pasangan ini kalau punya teknologi canggih, dia langsung saat itu juga tahu nanti kalau sudah tutup TPS. Nggak usah nunggu perhitungan sana Pak, kalau menurut saya. Ini lebih fair lagi.
Tapi kalau dengar tadi dikirim sana, dikirim ke mana kecamatan, nanti terus ke kabupaten segala macam-macam, terus ke pusat provinsi, jalannya kayak gitu kan, perubahan itu pasti akan terjadi. Dengan alasan boxnya rusak kayak apa, diganti segala macam. Ya ini kan sebenarnya kuncinya cuma di satu aja itu. Dari pengawalan pertama, pembukaan di situ disaksikan masing-masing calon, pengawasnya, sudah kalau udah oke tutup, di seal itu nggak boleh dibuka. Kalau mau kontrol lagi nanti sana, di mana provinsi, baru dibuka sama Pak disaksikan, bener nggak ini? Tapi saya rasa bener, gitu loh. Saksi kan nggak bisa disogok, nggak bisa ini ada pengawasnya. Di situ ada pengawasnya, ada saksinya, ada polisi, segala kan. Kalau barang sudah ditandatangani bertikat, itu kan udah paten itu. Gitu loh. Jadi ini saya lagunya begini, ini kejadian kecurangan karena permainan angka itu tadi yang dibilang. Sekarang contohnya begini nih, saya kasih contoh Pak Muhammad. Rekap itu, ya kan, contoh nih, rekap harusnya 138, ya kan. Kalau ditulis 83, alasannya salah tulis gimana? Berapa itu keuntungannya? Kan 50 kan? Iya. Ya kan, sebaliknya. Kalau harusnya 183, ditulis 138, apa ruginya berapa? 50 kan? Nah itu kejadian dengan dalih alasan salah masukin data. Nah ini yang nggak benar, harusnya dari sini di bawah TPS ini yang paling peranan ini, itu harus diperkuat. Hasil di situ itu yang paling canggih. Jadi tiap pasangan itu sudah bisa, kalau teknologinya dia canggih, di tiap TPS itu dia punya rekod langsung ke pusatnya sana, di pusat datanya dia, pasangan itu, langsung tinggal input, langsung ketahuan itu. Sistem kok, ya kan? Saya bukan ahli ya, tapi itu logikanya ada. Kita juga pernah, istilahnya yang main angka-angka itu di perusahaan itu pernah, gitu loh. Istilahnya kalau nggak ada balance aja, itu kesalahan masukin data memang, gitu loh. Ya, terima kasih ya Pak Muhammad, selamat siang. Selamat siang Pak Dadi ya, berkaitan yang sering muncul temuan di lapangan. Ada lagi Pak Muhammad, pendengar lagi ada Pak Bambang Sulistomo di Jakarta, kita akan sapa. Pak Bambang silakan. Selamat sore, terima kasih. Begini, saya kira ini satu sistem yang memang berlaku secara sistematik lah gitu ya. Misalnya begini, kalau terjadi kecurangan di tingkat kecamatan sampai di atasnya lagi kabupaten, provinsi, apakah tidak ada kecurangan di tingkat pusat dengan sistem teknologi informasi, sistem computerized itu ya? Apakah tidak mungkin membuka diri untuk dibajak oleh orang-orang yang memang ingin mengubah angka di komputer di KPU pusat gitu kan? Nah kalau itu terjadi, ya sudah buat saya ya, yang paling penting ini Pak, filosofinya, kalau pemilu itu dihasilkan melahirkan para pemimpin ya, DPRD, presiden sekalipun, dengan pemilihan umum yang curang, tidak mungkin lahir pemimpin yang jujur Pak. Tidak mungkin lahir pemimpin yang berani melawan korupsi, tidak mungkin lahir pemimpin yang berani membela rakyat. Jadi yang lahir pemimpin yang suka bohong, pagi ngomong begini, sore ngomong begini, pagi gini. Jadi saya kira kalau pemilu curang, jangan harap lahir pemimpin yang jujur. Itu yang pertama Pak ya. Nah yang kedua adalah, ini kan contoh, kalau di kecamatan hanya bisa begitu, dia kan juga lihat. Jangan-jangan di kabupaten, di provinsi juga seperti itu, sebab mereka juga lihat keadaan masyarakat pada umumnya ya. Praktek jual beli hukum di kalangan penegak hukum, praktek jual beli proyek di kalangan anggota legislatif, praktek jual beli jabatan di kalangan orang ASN dan sebagainya. Mereka lihat itu. Nah kalau mereka nggak ikut, ngapain gue ikut dialis? Mendingan gue, kalau nggak gue nggak dapat duit. Nah seperti itulah. Jadi ini perlu keteladanan revolusioner dari para pemimpin yang jujur. Kalau tidak, yang lahir hanya pemimpin yang curang, yang tidak berani melawan korupsi dan yang suka membohongi rakyat. Saya kira itu Pak. Terima kasih banyak Pak Muhammad. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam ya Pak. Ada Pak Dadi dan juga Pak Bambang Sulistomo yang menyampaikan beberapa pendapatnya. Mohon tanggapan silakan Pak Muhammad. Ya, pertama Pak Dani, saya setuju Pak. Suara di TPS itu adalah suara murni hasil pemilu. Itu nyaris nggak ada pelanggaran. Sangat-sangat jarang terjadi pencurian, perubahan hasil pemilu di TPS. Alasannya apa? Ya, Pak Dani sudah sampaikan sebagian tadi. Ketika dibuka dihitung jam 1, itu masing-masing pasangan calon kalau presiden itu punya saksi. Lengkap saksinya. Ada pengawas pemilu, ada pemantau, ada masyarakat yang tadi nyoblos mau melihat hasil coblosan. Jadi memang di TPS itu hampir pasti ya
selama ini pengalaman saya nyaris tidak ada pelanggaran. Karena istilah saya sejuta mata memandang. Orang masih melihat semua akses penghitungan suara itu. Dan hasilnya itulah hasil pemilu sebenarnya real. Kalau itu bisa di-capture semua, difoto semua setiap TPS, maka itulah hasil pemilu yang benar. Suara rakyat di TPS itu seharusnya. Nah, karena undang-undang kita Pak Dhani yang masih mengatur bahwa hasil pemilu di TPS itu harus tetap dilakukan rekapitulasi secara berjenjang. Itu amanat undang-undang. Jadi dia seperti sudah diuraikan oleh Pak Dhani tadi, bahwa dia berjenjang ke kecamatan, dihitung lagi, direkap lagi, kemudian di kabupaten, di provinsi, terakhir di pusat. Nah, tugas kita, kalau pengawasan kita bisa ekstra seperti di TPS, seharusnya KPU bisa membuka akses kepada masyarakat untuk juga melakukan ekstra pengawasan pada proses rekapitulasi berjenjang tadi. Nah, sayangnya dalam undang-undang dan peraturan KPU yang bisa terlibat dalam proses rekapitulasi kecamatan itu sudah sangat dibatasi. Ya, hanya saksi, hanya pengawas pemilu, pemantau itu berada di luar, jurnalis berada di luar, masyarakat hanya memantau saja dari luar, tidak bisa masuk. Demikian rekapitulasi selanjutnya. Jadi ya kita menyarankan lah KPU membuka diri, ya membuka akses bagi publik di semua jenjang rekapitulasi. Ya, kalau di TPS ya sudah pastilah orang semua melihat gitu, hampir tidak ada pelanggaran. Nah, yang kedua Pak Bambang, ya saya sangat simpatik nih dengan ajakan beliau, keteladanan revolusioner. Ya, kita berharap memang pemimpin-pemimpin kita ini memberikan teladan, contoh yang baik. Laksana lokomotif, kalau lokomotifnya benar, gerbongnya ikut benar, ya. Nah, apakah di pusat tidak mungkin ada pelanggaran? Ya, manusia biasa Pak Bambang. Kantongnya semua penyelenggara ini masih menghadap ke langit semua. Tetap ada potensi melakukan kecurangan. Ya, saya tidak memvonis bahwa terjadi kecurangan di semua tingkatan. Ya, kita punya pengalaman. Ya, di periode-periode sebelumnya ada anggota KPU yang melakukan kecurangan, bahkan sampai diberhentikan oleh DKPP. Itu di tingkat pusat Pak Bambang. Apalagi tingkat bawah ya, seperti diskusi kita di awal. Jadi ya kita tetap mendoronglah, walaupun potensi kecurangan itu ada, kita tutup potensi itu dengan cara apa? Terus melakukan pantauan. Ya, jangan ragu-ragu laporkan. Gunakan handphone kita untuk memotret kalau ada kecurangan, lalu kirim. Ya, Bawaslu sudah membuka call center pusat pengaduan BKPP, KPU. Laporkan Pak. Jangan biarkan pelanggaran sekecil apapun juga. Karena permisifnya kita terhadap pelanggaran itu cikal bakal rusaknya hasil pemilu. Seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Bambang. Akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang asal bapak senang. Korupsi, kolusi, KKN, ya seperti yang terjadi hari ini. Ya, Ketua Mahkamah Konstitusi itu diberhentikan ya. Karena sudah melampaui akal sehat kita secara mayoritas. Ya, dan seterusnya. Terima kasih teman-teman Pak Dhani dan Pak Bambang. Ada lagi yang menunggu ini, Pak Muhammad, ada Pak Bagus di Cibinong ya. Pak Bagus silahkan. Selamat sore Pak Muhammad. Selamat sore Pak Bagus. Ya, saya setuju tadi saya sudah mau menyampaikan hal itu. Jadi yang Bapak sampaikan itu saya sangat setuju sekali bahwa nanti di tingkat RT itu yang hulunya itu bagaimana caranya masyarakat bisa punya akses untuk melihat mungkin di websitenya KPU atau apa. Nah, misalnya tadi disebutkan tidak ada kewenangan atau tidak ada akses untuk ke sana karena mungkin ada peraturan. Nah, itu harusnya kan DPR itu bisa membuat aturan lah itu supaya bisa diakses. Nah, kalau enggak berarti memang ada tadi niat curang berarti. Itu mungkin itu aja. Pak Muhammad, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Pak Bagus di Cibinong ya. Ada lagi pendengar kami yang sudah menunggu, ada Pak Salahuddin di Cibubur. Pak Salahuddin silakan. Selamat sore. Selamat sore Pak. Pak Resi sulit untuk menghindari kecurangan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu Pak ya. Karena dari awal penunjukan penugasan juga itu kita harus cek sebenarnya. Orang-orang ini punya kredibilitas yang tinggi enggak? Dia tidak doyan uang enggak kan gitu Pak? Karena selama ini saya lihat
petugas-petugas yang ada di TPS awal Pak ya, itu merupakan anak-anak muda yang saya lihat mereka pengangguran lah istilahnya ya. Jadi ini yang awal kecurangannya itu. Jadi orang-orang harusnya yang ditunjuk itu adalah orang-orang yang tidak doyan dunia Pak, kalau mau. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Salahuddin ya. Ini saran-sarannya nih Pak. Tanggapannya silakan Pak Muhammad. Iya, Pak Salahuddin. Waduh, susah nih nyari dunia masih sulit Pak Salahuddin. Ya, bahasa saya tadi itu kantong-kantong penyelenggara pemilu itu masih menghadap ke langit Pak. Ya, masih sangat terbuka peluang dia digoda. Tapi ya kita juga tidak bisa mengatakan penyelenggara pemilu kita ini semua orang-orang yang mencari kerja, mencari keuntungan, haji mumpung. Banyak juga kok alhamdulillah dalam amatan saya, ya baik ketika saya di dalam penyelenggara maupun sekarang ini yang masih menjaga integritasnya. Kita berharap semakin banyaklah melalui pembinaan secara terorganisir mulai dari pusat, ya provinsi dan seterusnya. Nah, memang idealnya orang-orang yang punya, ya itu tadi kan ada batas usia juga. Jadi usia sebenarnya bisa juga menunjukkan kematangan tuh. Ya, jadi usia orang itu juga bisa menunjukkan kematangan. Untuk syarat menjadi penyelenggara kamu juga ada batas usia Pak. Ya kalau tidak keliru itu 25 tahun. Jadi tidak asal menempel syarat umur itu. Memang ada pertimbangan kematangan, ya, pertimbangan integritas, pertimbangan kemampuan, ya, pengendalian diri, pengendalian emosi dan seterusnya. Nah, terkait Pak Bagus ya. Nah, saya kira pintu yang dibuka oleh KPU atau Bawaslu itu agar supaya masyarakat bisa terlibat dalam proses-proses mencermati pemilu kita adalah melalui lembaga pemantau, Pak. Jadi kalau ada lembaga pemantau itu bisa didaftarkan ke Bawaslu sekarang ini aturannya. Dulu di KPU. Lembaga pemantau mendaftarkan lembaganya ke Bawaslu, lalu Bawaslu memberikan semacam akreditasi sehingga dia bisa melakukan pengawasan secara langsung begitu, bisa melakukan pencermatan. Nah kalau masyarakat ya tentu biasanya kita ikuti dari proses-proses yang dibuka oleh KPU melalui website, melalui media. Ya memang terbatas Pak. Kalau sudah rekapitulasi yang sifatnya berjenjang itu sudah masyarakat dibatasi Pak yang bisa masuk gitu. Itulah aturannya. Oke, baik. Terakhir barangkali Pak ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat berkaitan perbincangan kita hari ini Pak Muhammad. Ya, besok menurut saya di depan mata memang potensi dinamika pemilu terutama Pilpres kita sangat keras, sangat tinggi ya. Kita sudah lihat proses di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian ya kita lihat saja Pak Presiden kita putranya menjadi wapres, ya calon wapres. Itu menurut saya walaupun beliau selalu mengimbau masalah netralitas, tidak akan memihak. Tapi sederhananya begini Pak. Kalau putra Pak Yuniar itu menjadi calon wakil presiden dan Bapak Presiden, kira-kira Bapak diam untuk tidak membantu putra Bapak? Tidak usah dijawab Pak. Nah, kita mendorong Pak Jokowi yang kita cintai, ayo apa yang Bapak sampaikan di publik, Bapak akan netral, ayo Pak kami rindu untuk melihat kenetralan Bapak. Semoga tidak hanya menjadi simbol-simbol di lisan saja, di ucapan saja. Makasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad sudah berbincang bersama El Sinta pada kesempatan kali ini. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan mantan Ketua DKPP periode 2020-2022 Profesor Dr. Muhammad SIP MSI. Kami juga ucapkan terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah berpartisipasi aktif dalam perbincangan kami. Ada Pak Bagus, Pak Bambang, ya, Pak Danang, Pak Dadi dan juga Pak Salahuddin dan juga pendengar-pendengar yang lain sudah bergabung dan juga terima kasih. Dan mohon maaf bagi Anda pendengar yang menyampaikan informasi kami atau berpendapat via pesan singkat belum sempat kami bacakan. El Shinta News and Talk.